Shalom, saudara. Saya sedang berada di sebuah pulau tempat Injil pertama datang di tanah Papua. Namanya Pulau Mansinan. Saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat GKI di seluruh Indonesia. Bersama dengan hari ini juga kita bersuka cita karena saya bersama dengan Ibu Pendeta Emma Wanma, di mana beliau adalah istri dari Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Wanma, dan hari ini beliau diteguhkan, ditabiskan menjadi pendeta di GKI. Ibu Wanma, Ibu kan salah satu hamba Tuhan yang sudah lama melayani di tanah Papua. Apa yang membuat Ibu bisa bertahan sampai sejauh ini, Ibu? Pertama saya datang di Papua tahun 82. Papua atau Manokwari tidak seperti ini. Itu masih agak primitif. Dan waktu pertama tiba saya agak tidak terlalu tertarik. Tetapi setelah melihat orang-orang Papua yang waktu itu berpakaian, kemudian berbicara, hati saya tersentuh dan saya seperti ditarik untuk harus tinggal di Papua, jadi, khususnya Manokwari. Ibu pertama kali masuk di Papua 1980. Kayak apa tuh? Apa tuh suasananya pada saat itu, Bu? Ini masih jauh sekali. Itu jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, mobil masih 1-2. Kemudian ya orang-orang asli di sini masih agak sulit untuk berinteraksi dengan orang luar. Baik, Ibu. Ini kan perjalanan rohani yang panjang nih, Bu. Dan Ibu melayani sampai hari ini, melayani di Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Sekalipun begitu banyak gereja-gereja sepeninggal dari Bapak rohani kita, Bapak Wanma, yang menawarkan Ibu, ayo bergabung dengan kita, ayo bergabung dengan kita. Apa yang membuat hati Ibu selalu melekat dengan GKI, Ibu? Pertama, kenapa saya tetap di GKI? Karena saya mengenal Kristus itu di GKI. Haleluya. Saya lahir baru di gereja di Sungai Bambu dan saya punya orang tua rohani. Oh, GKI yang Sungai Bambu yang di Jakarta ya, Bu? Jakarta ya. Almarhum Bapak Pendeta Kasno dan Ibu itu adalah orang tua rohani, dan dari muda sampai berjumpa dengan almarhum suami itu di GKI. Haleluya. Saudara, kita boleh melihat bahwa sekalipun tawaran dari tempat lain sepanjang bertahun-tahun, tapi Ibu Wanma boleh bertahan di GKI karena Ibu Wanma melihat dimanapun dia berada melayani, tapi hatinya tetap ada di GKI. Puji Tuhan. Ibu Wanma, Ibu sekarang sudah punya cucu berapa, Bu? Cucu 13. Wow, dari berapa anak? 5. Wow, hebat. 13, Ibu sekarang umur berapa? Sekarang 60 memasuki 61. Ibu, kan nggak banyak ya. Kita pendeta wanita ini kan baru tahun kemarin kita mulai setelah ADRT kita dirubah. Dan Ibu begitu antusias dan sampai sekarang masih sangat exciting untuk melayani Tuhan. Bisa nggak Ibu kasih inspirasi kepada wanita-wanita di GKI supaya mereka juga terus setia, taat melayani Tuhan, terus saling mengasihi kepada suami sampai pada akhirnya. Bagaimana Ibu nasihatnya, Bu? Titip pesan dari saya untuk wanita smart GKI. Benar kita mencintai Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, tetapi ada keluarga, ada suami. Dan kenapa saya sampai maut yang memisahkan kami berdua, ada komitmen di dalam. Amin. Pertama mencintai Tuhan, kedua suami, kedua istri. Amin. Ya. Dan ada perjanjian di sana untuk kami berdua. Ketika kami masuk dalam pelayanan, suamiku melayani para pria dan aku melayani para wanita. Amin. Dan rumah tangga kami bisa dikaruniai 5 anak, 13 cucu. Amin. Dan tidak terjadi apa-apa. Perjalanan yang panjang karena di dalamnya ada Kristus, dan Kristuslah yang menyelesaikan semua persoalan kami. Kami tidak bisa tidur kalau kami belum menyelesaikan persoalan. Kami harus berdoa, harus selesaikan masalah. Dan jujur saya sebagai perempuan kadang-kadang sulit untuk memaafkan karena kami berbeda.
Dia biak keras, saya sangir keras. Iya, Tetapi bagaimana keras ini bisa menyatu? Satu harus mengalah. Dan saya paling banyak mengalah karena saya, ya jujur saya punya karunia. Saya diundang ke sana sini nyanyi. Tetapi ketika suami katakan tidak, saya belajar tunduk. Tidak. Haleluya. Saudara-saudaraku, para ibu gembala, para wanita hebat GKI. Hari ini kita belajar dari Ibu Wanma. Dia boleh memilih untuk boleh berkarir di mana saja. Tetapi ketika ada panggilan suami, dia lebih taat kepada suami. Saudara-saudara, para ibu gembala, mungkin saudara hari-hari ini sedang banyak pergumulan, tapi kita belajar dari Ibu Wanma. Taatlah kepada suami. Apapun profesi Anda, bagaimanapun kepintaran Anda, berapapun pendapatan saudara, Benar sekali. ketaatan kepada suami itu adalah pintu berkat kepada keluarga. Yes. Ibu Wanma, saudaraku, sudah banyak dipakai untuk bangsa-bangsa sampai hari ini. Tapi sampai hari ini cintanya untuk suaminya tetap ada, saudara. Dan ini nggak mudah di tengah-tengah cucu 13, anak 5, di tengah-tengah pelayanan yang begitu sibuk. Ibu, tadi kita kan 2 hari ini, Bu, ikut persidangan majelis daerah di Manokwari. Ini kan ada yang orang pendeta-pendeta kita yang masih muda-muda, dan banyak, Bu, saya kebetulan sudah berkeliling hampir seluruh GKI yang ada di Indonesia. Ada banyak pendeta-pendeta muda kita sudah mulai nggak kuat dalam pelayanan. Kira-kira nasihat Ibu supaya mereka tetap bertahan itu apa ya, Bu, dalam pelayanan? Ya, untuk hamba-hamba Tuhan yang muda, kunci pertama adalah membangun mesbah. Amin. Dalam keluarga. Ketika ada masalah persoalan datang, kalau kita tidak kuat dalam doa, satu lagi puasa, maka goncangan datang, kita akan lebih memilih jalan yang sana. Ada banyak tawaran sekarang. Apalagi kalau kita punya skill, kita punya kepandaian yang lain, kita cepat beralih. Tetapi saya ingatkan, ketika kita beralih dari iman kita, dari kepercayaan kita, dari cinta kita kepada Tuhan, dunia memang menawarkan 1-2 bulan oke, 1 tahun oke, tapi selanjutnya kita akan jauh dari Tuhan. Haleluya. Mencintai Tuhan, ketika kita berkata saya cinta Tuhan, saya cinta Yesus, sampai maut kita tetap cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, saudara-saudara, begitu luar biasa inspirasi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Wanma, Emma Wanma lengkapnya. Kiranya ini bisa menginspirasi kaum ibu gembala, para hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Kalau Ibu Pendeta Emma Wanma sejak tahun 1980 sampai dengan tahun ini, berarti kurang lebih sekitar berapa tahun itu? 44 tahun. Ini gak mudah, saudara. Kalau hari ini Ibu Wanma boleh ada sebagaimana adanya, itu semua karena Ibu Wanma belajar taat kepada Tuhan. Satu lagi rahasianya untuk ibu-ibu smart GKI. Amin. Ketika ada masalah, ibu belajar menyanyi dalam hati. Haleluya. Karena ketika kita menyanyi, tidak usah bersuara. Mungkin suara tidak jelek, tetapi menyanyilah dalam hati. Karena ketika kita bernyanyi, Tuhan akan memberikan solusi. Tanpa kita pikir, tanpa kita lihat, tanpa kita dengar, di sana ada solusi Tuhan buat bagi kita. Amen. Dan ada banyak orang bertanya, Ibu umur 60 minum obat apa? Saya tidak minum obat apa-apa. Dalam Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Itu rahasia dan itu kuncinya. Kita bahagia bersama Tuhan. Jadi ibu-ibu, jangan mukanya ditekuk lagi, para ibu gembala, ibu-ibu Smart GKI, Ibu Pendeta Emma Wanma udah berumur 61. Yes. 61 tapi kelihatan masih umur sekitar 35. Haleluya. Mengapa? Karena ada sukacita yang mengalir. Ya, amin. Ada kebahagiaan, sukacita, dan akhirnya kita diberikan kesehatan. Oleh sebab itu, dari doa kami dari tempat ini, di mana nih, Bu? Di Pulau Mansinam. Di Pulau Mansinam, tempat Injil pertama yang dilakukan oleh misionaris dari Belanda, Olten dan Geisler. Olten dan Geisler. Geisler. Doa kami menyertai saudara. Yes. Ayo Bu, salam. Shalom. 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 Tuhan Shalom. memberkati. Amin. Amin.